Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala murdina waddin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, yaitu sebuah rangkuman dari bab 6 yang berjudul Teknik dan Prosedur untuk Melakukan Analisis Kesalahan. Buku Contrastive Analysis dan Error Analysis oleh Muhammad Hussein Kehford. Bab ini menjelaskan langkah-langkah praktis dalam melakukan analisis kesalahan atau error analysis. Dalam konteks pembelajaran bahasa kedua, fokus utamanya adalah pada bagaimana guru dan peneliti bahasa dapat mengumpulkan, mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Tujuan pembahasan bab 6 ini yang pertama menjelaskan metode pengumpulan data kesalahan. Bagaimana kita bisa mendapatkan sampel bahasa siswa untuk dianalisis. Yang kedua, menyusun langkah-langkah sistematis dalam error analisis. Nah, dari pengumpulan data sampai interpretasi kesalahan. Yang ketiga, menunjukkan nilai praktis analisis. Kesalahan dalam pembelajaran. Kesalahan bukan hanya untuk dikoreksi, tapi juga dipelajari sebagai jendela proses berpikir siswa. Lanjut, jenis prosedur pengumpulan data. Di sini, di buku ini di bab 6 ini memakai dua metode, yaitu spontaneous procedures atau prosedur spontan, yaitu data diperoleh secara alami tanpa dipancing, misalnya esai siswa atau obrolan sehari-hari, catatan pribadi, ya. Dan kelebihannya itu lebih mencerminkan penggunanya, lebih mencerminkan penggunanya menyatakan bahasa yang nyata atau bahasa keseharian lah. Dan kekurangannya itu sulit dikontrol atau diarahkan pada bentuk tertentu karena kan ini kan langsung lah. Yang kedua, elite prosedur atau prosedur terpancing. Di sini data yang diperoleh dari tugas atau instruksi khusus. Contohnya soal pilihan ganda, tugas menulis, wawancara terstruktur. Kelebihannya itu fokus pada struktur tertentu yang ingin dianalisis. Dan kekurangannya itu bisa terlalu artifisial atau tidak alami lah. Oke, lanjut. eh, Langkah-langkah analisis kesalahan. Yang pertama itu pengumpulan sampel bahasa siswa, lisan ataupun tertulis. Yang kedua itu mengidentifikasi kesalahan. Yang ketiga, mendeskripsikan kesalahan. Yang keempat, menjelaskan penyebab kesalahan. Yang kelima, mengevaluasi dampak kesalahan. Maksud yang pertama itu pengumpulan sampel bahasa siswa itu pilih data yang cukup mewakili kemampuan siswa. Yang kedua itu bandingkan dengan tata bahasa yang benar atau standar target language. Dan catat bentuk-bentuk yang menyimpang. Yang ketiga itu kategorikan jenis kesalahan, leksikal, morfologi, atau sintaksis, dan lain-lain. Contohnya ini, he go to school every day, error pada bentuk verba.
Oke, kita lanjut. Hmm, Penjelasan dan evaluasi kesalahan. Nah, explanation of error. Cara penyebab kesalahan. Interlingual error atau pengaruh bahasa ibu. Yang kedua, interlingual lingual error atau kesalahan karena over generation session atau inferensi internal dan kurangnya pemahaman aturan. Dan satu lagi, evaluation of error. Yang pertama itu seberapa serius kesalahan tersebut, apakah menghambat komunikasi, apakah penting untuk diperbaiki saat itu juga. Kesalahan ringan bisa ditoleransi, tapi kalau kesalahan fatal perlu dikoreksi eksplisit. Lanjut ke manfaat error analisis. Manfaat utama analisis kesalahan bagi guru dan pembelajar yaitu memahami cara berpikir siswa. Kesalahan ini menunjukkan proses inter internalisasi bahasa. Yang kedua, mengidentifikasi titik-titik sudut, titik-titik sulit. Guru bisa tahu bagaimana dari materi yang perlu ditekankan lagi. Misalkan ada siswa atau siswi yang materinya dirasa kurang dan itu bisa dianalisis oleh guru tersebut, lalu ditekankan lagi pada pada pembelajaran itu supaya para siswa dan siswinya lebih paham dan lebih memahami dengan betul dan benar. Yang ketiga, meningkatkan strategi pembelajaran. Itu pembelajaran jadi lebih tepat sasaran dan responsif. Jadi suasana itu lebih nyaman lah karena kita bisa meningkatkan strategi pembelajaran. Yang keempat, menghindari koreksi yang sia-sia. Tidak semua kesalahan harus dikoreksi segera, tergantung tingkat dan fungsi kesalahannya. Yang terakhir, yaitu kesimpulan, error analysis bukan sekedar mendata kesalahan, tapi juga menganalisisnya untuk memahami perkembangan bahasa siswa. Jadi, di sini ini tidak hanya sekedar mengoreksi, tapi kita tahu kita bisa berkembang dari ya ini, analisis error ini. Kita belajar terus. Kita tahu ini salah, kita belajar, belajar, belajar. Jadi, memahami perkembangan bahasa siswa. Yang kedua itu prosedur sistematis dari pengumpulan hingga evaluasi yang sangat penting agar analisis bersifat ilmiah dan aplikatif. Yang ketiga, guru perlu memiliki sikap positif terhadap kesalahan karena dari sanalah pembelajaran sejati dimulai. Jadi, guru tidak boleh menganggap bahwasanya kalau siswa yang memiliki kesalahan menulis ataupun bagaimana itu tidak boleh langsung dipandang, oh itu salah, salah benar. Tapi bisa jadi itu adalah awal kebangkitan dari siswa itu tersebut. Jika Anda, Hmm, oke, mungkin itu dari saya pemaparan materi yang saya dapat, yang saya sudah ringkas dari bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.